Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Selviani, mahasiswa Universitas Sahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi seminar akuntansi dengan dosen Bapak M. Hendrian Nyale, SEMAK, tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Pengertian, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Tujuan standar akuntansi pemerintahan menurut Indra Bastian tahun 2010 halaman 138, SAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah. Dasar hukum SAP ada 4, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Permendagri dan PMK Pelaksana. Prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah. Prinsip-prinsip dari SAP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, basis akuntansi, yang kedua nilai historis, yang ketiga realisasi, yang keempat substansi mengungguli bentuk formal, yang kelima periodisitas, yang keenam konsistensi, yang ketujuh pengungkapan lengkap, yang kedelapan penyajian wajar. Prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah, penjelasannya. Yang pertama, basis akuntansi. Prinsip yang menentukan kapan transaksi dicatat, yaitu berbasis kas atau akrual. Yang kedua, nilai historis atau historical cost. Aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Yang ketiga, realisasi atau realization. Pendapatan diakui saat diperoleh dan telah ada kepastian penerimaan. Yang keempat, substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form. Pelaporan mencerminkan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Yang kelima, periodisitas atau periodicity. Laporan keuangan disusun untuk periode tertentu agar kinerja dapat diukur secara berkala. Yang keenam, konsistensi. Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. Yang ketujuh, pengungkapan lengkap atau full disclosure. Informasi penting harus diungkap secara memadai dalam laporan keuangan. Yang kedelapan, penyajian wajar, fair presentation. Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi keuangan secara jujur dan wajar sesuai standar yang berlaku. Unsur-unsur laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, laporan pelaksanaan anggaran. Laporan ini menyajikan informasi realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa efektif dan efisien entitas dalam menggunakan anggarannya. Biasanya terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, laporan finansial. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas pada periode tertentu. Unsur-unsurnya meliputi neraca.
menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan operasional, pendapatan dan beban. Laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Catatan ini memberikan penjelasan rinci dan tambahan terhadap angka-angka dalam laporan keuangan utama. CALK juga menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian transaksi tertentu, dan informasi relevan lainnya agar laporan keuangan lebih transparan dan dapat dipahami dengan baik. Prinsip penyusunan SAP: kesatuan anggaran, konsistensi, keterbandingan, pengendalian intern, akuntabilitas. Tantangan implementasi SAP terdiri dari SDM terbatas dan belum merata, sistem akuntansi belum maksimal, pemahaman akrual kurang, perlu pelatihan teknis. Kesimpulan, SAP sama dengan fondasi akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman yang mengatur pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan sektor publik agar transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan. SAP mengacu pada prinsip-prinsip seperti basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, memudahkan pengambilan keputusan, serta mendukung pengelolaan keuangan negara yang efisien dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.